Oras. Ya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat menghadiri pada acara pertemuan hari ini. Selawat beriring salam, mari kita sajikan ke limpahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita diberi berkah dunia maupun di akhirat. Jadi terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini, ya, dengan tetap melakukan protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Dalam hal ini, ya, maksud dan tujuan kami dari pihak Indokafko mengundang bapak dan ibu, ya, ingin menindaklanjuti sosialisasi yang kemarin program baru dari PT Indokafko atau Ekom Coffee Group, ya, yang bekerja sama dengan Windrock, ya, dan juga beberapa pakar yang ada di IPB, ya, Institut Pertanian Bogor. Nah, dalam hal ini mungkin beberapa di sini bapak-bapak dan ibu kemarin waktu saat sosialisasi, ya, tahun kemarin Pak, ya, waktu salah satu konsultan sama manajemen kami juga hadir saat itu waktu di belakang, ya. Nah, kemarin memang karena masih COVID, jadi kita masih tunda dulu, ya. Nah, bukan berarti ini hilang COVID-nya, tidak, ya. Artinya masih bisa kita lakukan, tapi ada batasan-batasan tertentu, ya Bu, ya. Ya, dari dalam hal ini, ya, maksud dan tujuan yang akan kita pelajari, ya, itu tentang iklim, ya, tentang iklim, ya. Jadi sebelum kita memulai materi, ya, materi pokok pembahasannya, ya, jadi saya minta kepada bapak-bapak dan ibu, ya, membuat 3 kelompok. Ya, membuat 3 kelompok, ya, masing-masing satu kelompok. Kalau memang ada 30 orang, satu kelompok 10 orang aja, ya, 10 orang, 10 orang, 10 orang, ya. Nanti diskusikan dulu, ya, diskusikan dulu tentang gambarkan kondisi iklim dari tahun 2000, 2010, 2020. Itu yang pertama didiskusi Pak, ya, Bu, ya. Dan yang kedua, dampak yang dirasakan petani, ya. Terus yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh petani, ya. Jadi berhubung waktu 3 aja diskusinya, ya, dari 3 kelompok. Jadi bapak dan ibu nanti di dalam kelompok, ya, diskusikan. Bisa digambarkan nanti di sini, entah gambar gunung, gambar kebun, terserah, ya. Kondisi tahun 2000, 2010 dan 2020. Ini gambarkan kondisi iklim dari tahun 2000, 2010 sama 2020. Ya. Yang digambarkannya apa? Digambar apa kata-kata aja? Terserah, kata boleh atau kondisi kebun. Oh. Ya, misalnya kondisi kebun kita itu ini ada pohon, ada gunung, perbatasan ini, ya, gitu. Berbatas dengan saya kayak ini Madi Uluan, berbatasan dengan Uluan, gambarkan aja gitu, oren-oren, ya. Sama kondisi kebun misalnya, kondisi kebun kan di sini ketinggiannya 1100, ya kan? Ketinggian 1100 dulu, cuacanya bagaimana, ya? Kelembabannya bagaimana? Dingin apa enggak? Terserah lah, bahasa-bahasa bapak dan ibu yang pernah ibu rasakan dulu. Dan dibandingkan dengan kondisi 2020 sama 2010. Panas sedang. September sampai Desember.
saja. Tahun sekian sampai tahun sekian ini masih Kondisi iklim stabil. Oke, videonya. Oke, jangan kembali ke ini dulu, masih di kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berbicara di 2010 sampai di 2015. Curah hujan masih stabil dengan pengaruh di tanaman kopi masih bagus. Artinya, walaupun di 2010 ini petani tidak menggunakan penaung atau masih dengan perlakuan alami atau yang biasa dilakukan oleh petani, tidak berpengaruh kepada kondisi tanaman kopi. Kenapa saya bilang demikian? Petani otomatis masih menggunakan racun rumput ya Pak ya? Ini tidak menggunakan pelindung. Tapi kondisi kopi masih bagus dia. Nah, di iklim di 2010 sampai 2015. Jadi pengaruh dari iklim di 2010, otomatis di sini petani masih merasakan hasil panen yang memuaskan. Itu berbicara memuaskan arti kata diproduksi Pak. Itu diproduksi jelasnya. Kenapa di sini ada namun di pemasaran masih kurang, artinya walaupun produksi tinggi di harga tidak dapat. Artinya puas itu masih ada imbal baliknya. Di sini puas produksi tapi hasil di pemasaran tidak kena. Masih ada blunder juga lah. Gitu. Baru di apa yang harus dilakukan petani. Artinya kan tetap bersambungan di 2010 untuk mempertahankan hasil yang memuaskan. Tetap petani harus tetap konsisten merawat dan tidak melanggar ya, otomatis tidak melanggar aturan-aturan yang telah diajarkan oleh pendamping kita terdahulu. Kenapa demikian? Di sini, kenapa di sini? Berusaha dan berdoa. Apa berusaha dan berdoa kan? Pemahaman ini kan luas juga nih, Pak. Ya, usaha ini pun ada yang positif, ada yang negatif, kan itu juga. Ada yang semakut, ada yang konsisten. Mungkin itu untuk di 2010 sampai di 2015. Kita berbicara iklim di 2015 sampai 2020. Di 2015 terjadi kebakaran hutan yang menyeluruh. Walaupun di daerah kita tidak terjadi kebakaran hutan, dampaknya tetap berimbas kepada kita. Otomatis tanaman kopi kita berpengaruh sekali. Terjadi letusan gunung berapi, itu udah tahu lah mungkin bawah udah ada. Jadi kondisi tanaman kopi yang kita lakukan di 2016 2020, kondisi tanaman kopi itu pada berguguran, otomatis diproduksi anjlok. Timbullah berbagai macam penyakit, dari berbagai penyakit yang terjadi. Jelasnya berpengaruh kepada hasil produksi. Kita bahas di 2020-nya, baru kemarin. Di 2020 kemarin. Semua kurasa petani kopi, walaupun tidak semua tanaman itu berpengaruh, rusak lah. Sedangkan jagung otomatis udah lama kan hasil itu pengaruh dari curah hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 gabungan dari beberapa kelompok akan
menginformasikan atau merumuskan hasil rumusan kami tadi. Ini adalah murni hasil rumusan kami semua, bukan per orang. Kalaupun ada kekurangannya kami mohon maaf, karena inilah adanya ilmu kami, tidak seperti Bapak tadi yang seperti dosen. Jadi kami lebih fokus ke tadi yang dikatakan Pak Rahmat, artinya gambarkan kondisi iklim, dampak yang dirasakan petani dan apa yang dilakukan petani. Seperti yang tadi sepakat untuk tahun 2000 kita tiadakan karena memang lupa. Saya sendiri 2000 belum di sini, entah masih di mana. Jadi kita gambarkan dari tahun 2010 sampai 2020. Kalau menurut kami dari 2010 sampai 2020, Januari sampai Agustus ini masih, ini 2013 ya maaf, masih cerah atau stabil. Artinya, oh bulan 1 kayaknya panas, bulan 2 masih bisa kita. Untuk September sampai Desember sesuai dengan namanya R di belakang itu hujan. Di 2010 sampai 2013 panen kopi masih stabil karena cuaca juga masih stabil. Artinya nggak tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nggak seperti sekarang diprediksi pagi panas, nanti sore udah hujan sampai subuh. Nah ini sampai 2010 sampai 2013 tadi Bapak itu sampai 2015. Kami seingat kami 2013 Pak. Itu tadi itulah gunanya kita di sini diskusi. Itu seingat kami 2013. Mungkin kami yang kelompok 3 nanti ada lagi pendapatnya. Kalau di tahun ini panen raya kami rasakan 2 kali di bulan 3 dan di bulan 9. Di tahun 2013 sampai 2000 panen sudah agak menurun, cenderung turun karena cuaca sudah mulai tidak stabil. Beda dengan 2010 tadi ke 2013. Bisa saja prediksi hujan tetapi tiba-tiba kemarau. Suhu udara juga kalau dingin sekali. Kalau kabut juga terkadang ada turun. Kita tidak bisa pungkiri kalau kabut itu bisa pengaruh ke kopi, karat daun terutama. Kalau sudah kopi rusak, otomatis panen kopi turun, otomatis juga ekonomi turun, harga kopi juga turun, atau terjun bebas kata si alam. Bahasa si alam itu harga terjun bebas. Sehingga kalau ekonomi sudah menurun, untuk perawatan pasti mikir, nggak ada duit. Jadi lebih baik duitnya kalaupun ada untuk makan dan pendidikan yang utama. Nah sekarang petani sangat mengharapkan. Pengharapan petani, adakah pihak lain yang bisa mensubsidi petani kopi pada saat ini? Pasti ini semua kita sepakat. Adakah yang bersedia untuk memberi perhatian lebih kepada petani? Saya rasa kita semua sepakat untuk itu. Jadi apa yang harus dilakukan petani itu pertanyaan Rahmat nomor 3. Yang pertama mungkin kita ganti bibit kopi, karena yang dulu memang seperti yang dikatakan Pak Usman, gak tanam pun pohon pelindung bisa Pak. Itu kita rasakan juga, panennya bisanya kepekan sekali seminggu. Tetapi itu kok bibit kopinya mungkin dulu asal cabut aja. Jadi kita harus menyesuaikan bibit kopi yang sesuai dengan iklim. Yang kedua, menanam pohon pelindung. Artinya kita semua sudah tahu lah, sudah sepakat. Kalau hujan deras ada pelindungnya, kalau panas pun panas sekali ada juga pelindungnya. Ini yang harus dilakukan petani. Yang ketiga, memilih varietas kopi yang bisa menyesuaikan dengan iklim. Sekarang yang kita tahu dulu, kalau varietas kopi itu paling Sigara Rutang aja ya. Sekarang ada Komasti, ada Andung Sari, ada Gayo, ada macam-macam. Kalau dulu kita taunya Sigara Rutang lah semua, kopi pendek, Ateng, itu pastinya. Jadi, yang keempat, bolehlah kita mengurangi pemakaian pestisida atau kimia. Karena apa? Unsur tanah itu semakin lama semakin jelek. Kalau dulu seperti yang dikatakan Bapak ini semprot aja tiap bulan, karena mungkin kopi tanahnya masih belum rusak seperti sekarang. Kalau sekarang kita semprot terus, kasihan makhluk yang ada di tanah itu sendiri. Dia juga masih butuh hidup. Karena kalau dari dulu sudah disemprot lagi sekarang, ya tahu sendirilah kita jawabannya ya. Jadi kalau bisa kami ya di kelompok 1 mengurangi pemakaian pestisida atau kimia. Kemudian yang kelima, mengadakan pembinaan atau penyuluhan untuk petani kopi supaya ilmu kita bertambah. Pasti ini bermanfaat sama kita semua. Kalau ilmu kita sudah bermanfaat, sudah ada bertambah, kita akan lebih jeli, kita akan bisa mengambil tindakan yang harus kita ambil. Tidak
otodidak gitu loh. Memang orang tua-tua kita dulu bisa kok nyekolahkan kita, tapi itu kan dulu, sekarang sudah beda. Ini yang harus, perawatan kopi harus tetap ditingkatkan. Walaupun kopi kita sudah kita ganti bibit, sudah kita lihat cantik, ada penaung, tetapi kalau untuk perawatan, kalau menurut kami kelompok 1 harus tetap dilaksanakan. Dan yang ketujuh, kami lupa menuliskan, harus tetap berusaha dan berdoa. Cukup sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami gabungan dari beberapa kelompok tani yang tergabung di grup 3. Mungkin ingin mewakilkan sedikit apa yang telah kami rumuskan. Kalaupun nanti ada kekurangan, mohon maaf. Kalaupun ada kelebihan, yaitu kelebihan kita bersama. Untuk 2010, kami mengambil kesimpulan, yaitu Januari sampai Agustus cuaca masih normal, artinya masih bisa kita prediksi, sama dengan kelompok 3 tadi yang mengatakan kelompok 3. Januari sampai Agustus cuaca normal, artinya tidak terlalu panas sekali dan tidak terlalu hujan. Jadi artinya kalau mau nanam bulan 1 masih bisa, misalnya menanam bulan 2 masih bisa seperti itu. Kemudian September sampai Desember itu biasanya musim penghujan, tapi tidak terlalu ekstrim. Itu di 2010. Kemudian curah hujan tidak terlalu ekstrim, itu tadi Bu. Kalau sekarang ini kan ekstrimnya itu kadang-kadang sampai banjir, kami yang kewalahan di sana. Hujannya tadi kali. Baru kalau panas pun getar. Apa bahasa Indonesia yang getar? Bukan cinta kumbahannya kan? Gitu di 2010. Kemudian cuaca masih bisa diprediksi. Kalau kita ini kan petani ini biasanya mau nanam bulan berapa ya, masih bisa seperti itu. Tapi kalau di 2020 ini kita jelas-jelas dampak itu sangat berpengaruh. Nggak bisa menanam suka-suka. Mau pergi ke ladang udah bikin lubang, tahu-tahu terangan. Bisa juga kayak gitu. Jadi dampak yang dirasakan di 2010 yang jelas, yang paling jelas sekali itu yaitu hasil panen sangat memuaskan. Kemudian panen juga per 2 tahun sekali itu sangat-sangat memang membantu lah kita bilang. Jadi itu hasil komoditi juga masih sangat memuaskan lah. Kemudian timbul beberapa penyakit yang tidak kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya. Itulah dampak yang ada di 2020. Untuk usaha mungkin usaha yang kesepakatan kami dari kelompok 3 yaitu bongkar kopi ganti bibit baru. Ya, kemudian pengurangan penggunaan pupuk kimia atau bahan-bahan kimia. Selanjutnya ikhtiar dan doa pastinya ya Pak ya. Oke. Sudah pasti. Ada yang terlupa tadi. Hal yang paling sangat kita harapkan untuk petani saat ini menghindari pembakaran sampah, terutama sampah plastik. Itu mungkin tambahan dari kami. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Last, ya. Kita break dulu bisa? Bisa. Kita break dulu, ya. Kita istirahat 10 menit, ya. Snacknya sudah ada Pak? Atur posisi. Mudah-mudahan sudah bisa. Kita snack sebentar, ya. Setelah snack kita masuk ke pembahasan, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan, ya. Yang pertama sebelum kita lanjut ke pembahasan, plus dulu buat kita semua ya. Nah, jadi terkait masalah iklim. Ya, dari 1, 2, dan 3 kelompok tadi itu memang sangat mengerikan ya Bu ya. Ngeri nggak? Ngeri. Berdampak nggak? Ya. Berdampak. Ya. Jadi selain mengerikan itu juga berdampak. Ya. Dan memang yang Bapak dan Ibu paparkan tadi sudah sangat tepat ya. Namun mungkin ada beberapa tambahan yang perlu kita jabarkan. Ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya. Dalam hal ini, kenapa kita harus mempelajari iklim? Ada nggak ngaruhnya ke kopi? Ada ya? Jelas ya? Ya. Jadi kalau di kopi ini, ya, kalau di budidaya kopi,
Ya, kita hanya berbicara masalah kopi, ya. Dan ini berlaku ke tanaman-tanaman lain juga. Jadi selain seperti usulan tadi, ada pelatihan ya. Pelatihan ya. Kalau pelatihan saya rasa di sini sudah 80% sudah kena Toba Project ya. Ya Pak ya? Ya, sudah. Ini Toba Project sudah. Toba Project kemarin. Ya. Ya, ini dalam hal pelatihan. Ya, yang harus dilakukan. Jadi, apalagi? Seperti tadi ya, kita ada dapat penggunaan varietas ya. Penggunaan varietas. Varietas apa? Varietas yang unggul. Unggul, tahan terhadap Perubahan iklim. iya, perubahan iklim. Ya. Terus yang saya dapat dari hasil pemaparan tadi, ya, di dalam budidaya kopi ini juga berpengaruh tentang iklim ya. Iklim, terus perilaku tani. Masuk nggak? Masuk. Ya. Jadi ini adalah poin-poin penting yang juga harus diperhatikan dalam hal budidaya kopi. Nah, pada hari ini kita akan mengupas tentang perubahan iklim. Ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim. Terus dampak ya. Dampak perubahan iklim. Terus iklim. Ini yang akan kita bahas. Ya. Jadi nggak hanya menceritakan kondisi iklim yang terdahulu, sekarang, dan juga kita akan bercerita bagaimana cara petani, cara kita semua menghadapi perubahan iklim ke depan. Ya. Cobalah Bapak bayangkan dari hasil pemaparan tadi. 10 tahun terakhir aja itu perubahan-perubahan di tanaman, di kebun, di lingkungan kita itu sangat luar biasa. Ya. Jadi tujuan dari PT Indokafko bekerjasama dengan Windrock, kita buat pelatihan ini, bagaimana petani nantinya, harapan kami sudah siap ketika memang ini sudah berubah ya, iklimnya sudah berubah, tapi jangan sampai kita terlena dengan perubahan ini dan tidak ada membuat apa-apa. Ya, memang faktor alam itu kita tidak bisa bendung, ya Bu ya, tapi setidaknya kita bisa mengantisipasi atau menekan, ya, menekan. Jadi dalam hal ini, ya, nanti bagaimana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jadi petani diharapkan nanti harus siap, ya, seperti bencana juga ya. Bencana itu Bu, suatu daerah, ya, kalau memang tidak ada pelatihan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, ya, itu banyak banyak yang terjadi korban jiwa. Betul nggak? Ya, macam tadi cerita meletus gunung Sinabung, ya, cerita di kampung saya Bu, Aceh, tsunami, ya, kenapa banyak korban? Yang mungkin dulu belum ada mitigasi, ya, atau bagaimana kesiapan warga, ya, dalam menghadapi suatu bencana, ya. Kalau dalam hal ini, bagaimana petani, ya, menghadapi ketika ada perubahan iklim dan apa harus dilakukan, ya, itu tujuannya, Bapak-bapak Ibu ya. Paham? Paham. Oke, kalau paham, kita masuk ke materi, ya. Perubahan iklim. Ada yang tahu apa itu iklim? Cuaca. Hah? Cuaca. Iklim cuaca. Kalau cuaca, iklim. Sudah itu aja. Iya. Kira-kira beda nggak cuaca sama iklim? Beda. Beda. Hah? Ya, kalau iklim, ya, kondisi perubahan suatu wilayah
ya, dalam jangka waktu yang lama. Itu iklim. Ya, Bapak. Terus cuaca. Ya, cuaca itu masuk ke mana? Hah? Kondisi alam. Suhu. Iya. Jadi, Suhu lain lagi. oke. Itu suhu. Ya. Cuaca. Suhu. Apa lagi? Keadaan. Hah? Keadaan alam. Alam ada. Kelembaban. Angin ya. Iya. Jadi, ya, cuaca, suhu, kelembaban, angin itu adalah komponen dari iklim. Ya. Jadi nanti kalau ditanya beda nggak iklim sama cuaca? Ya. Jadi iklim itu adalah kondisi perubahan suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Jadi unsur-unsur iklim itu masuk di cuaca. Ya. Masih ingat? Kopi itu kesesuaian iklimnya berapa? Masih ingat? Ada yang ingat? Hah? Ada yang ingat berapa? Kesesuaian lahannya? Lupa. Hah? Lupa. Lupa. Nanti dikasih pelatihan, lupa lagi. Ya? Ada yang tahu? Tapi gini Pak, Ya. lupa di teori tapi tidak lupa di perbuatan. Iya. Iya, iya. Susah mengungkapkan ya kan. Dosen. Oke, apa kira-kira kesesuaian lahan untuk kopi? Ayo. Hah? Ketinggian tempat masuk nggak? Ya. Baru masuk. Ya. Ketinggian ketinggian tempat. Terus apa lagi? Ya, pH ya. Ya, pH tanah. Terus apa lagi? Suhu ya. Suhu udara ya. Terus apa lagi? Ya. Jadi pH tanahnya berapa yang bagus? 6,5 sampai 7 Pak. Oke, bagus. 6,5 sampai 7. Ini netral. Ya. Suhu udara kira-kira berapa? Bisa dia di atas 30? Berapa suhu udaranya? 15 derajat sampai 25 derajat Celcius. Ya. Bulan kering ya, dia lebih kecil dari 60 mm per bulan. Per bulan, atau lebih diingatnya, yang cocoknya itu adalah 1 sampai 3 bulan per tahun. Ya, baru curah hujannya. Curah hujannya itu berkisar 1.500 sampai dengan 2.000. 2.500. Ya, jadi ini kesesuaian lahannya. Ya, dari hasil pemaparan tadi, ya, kira-kira ada yang geser nggak? Hah? Ini ada yang geser nggak? Udah nggak sesuai apa masih sesuai? Ya, artinya itu sudah tidak sesuai. Jadi selain faktor varietas, ya, faktor modal, ya, kan banyak kita dengar itu. Kenapa kopinya rusak Pak Bu? Modal. Ya, modal varietas, ya, ya kan, bongkar kopi, nanam varietas lain, ya kan. Kadang perilakunya pun tidak sesuai.
Nah, ini juga berpengaruh terhadap perubahan iklim. Jadi kenapa saya harus kasih gambaran dasar dulu, Bu, Pak? Ya. Jadi ini adalah suatu kondisi yang memang ya sesuai untuk kopi kita. Dulu sebelum tahun 2000 atau yang seperti yang diceritakan tadi, tanpa pelindung, tanpa apa, itu masih bagus. Kenapa? Karena dia mungkin masih sesuai. Iklimnya masih sesuai. Ya, tempatnya masih sesuai. Tapi mungkin ya teknik budidaya yang masih kurang. Jadi itu. Jadi yang harus kita pahami dulu adalah kesesuaian lahannya. Sudah paham? Ya. Kenapa cerita tadi? Ya, ketinggian tempatnya kita udah cocok. Di sini 1100 misalnya. Ya, 1100 sekian. Ada yang 1050, Pak ya? Ya, itu artinya masih kena. Ya. Tapi apa yang harus kita lakukan gitu? Ya. Kalau memang kita masih membudidaya, ya, membudidaya kopi seperti konsep lama, ya. Artinya konsep lama kenapa? Ya mungkin varietas sigara rutang itu bagus, Pak. Bukan berarti varietas sigara rutang itu tidak bagus, bukan. Semua varietas itu dasarnya itu bagus. Ya. Jadi apa yang salah selain mungkin pemahaman kita semua belum dapat terhadap cara budidaya, dan mungkin ada memang faktor-faktor yang tidak kita ketahui, dan itu sudah terjadi di lingkungan kita, sehingga ya banggalah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kenapa proyek-proyek di daerah itu atau di luar negeri memperhatikan petani kopi ya. Kenapa sebenarnya? Ya, yang kemarin di Toba Project lah, yang diarahkan itu sampai kemarin ada support bibit, ada support pelindung, Pak ya. Ya, dibantu juga pelindung kemarin. Ya, untuk apa? Untuk ini, Bu. Ya, supaya ya yang kita lakukan itu masih sesuai. Itu tujuannya. Jadi kalau misalnya kita membudidaya tanpa pelindung, ya, masih menggunakan pembakaran lahan, ya, terus penggunaan kimia, terus-terusan ya. Nah itu kalau memang pola-pola seperti itu masih kita lakukan, nah itu berdampak, dan itu yang rugi siapa? Petani dan generasi selanjutnya, Pak. Ya. Kalau kita tidak mempelajari perubahan iklim dari sekarang, kita harus rubah pola perilaku dalam menghadapi mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Ya, Bapak yakin nggak kalau ke depan itu cuaca masih akan lebih ekstrim? Percaya nggak? Percaya. Itu makanya hari ini ya kita akan belajar sama-sama, ya, diskusi sama-sama apa yang harus kita siapkan dalam hal menghadapi dampak perubahan iklim. Ya Pak ya, jadi kita harus tahu dulu kesesuaian lahannya. Ya, nah kalau ketinggiannya 1100, ini suhunya dingin nggak? Ya. Jadi ya sebenarnya pemahaman petani juga bisa diakses di situs-situs di Google, ya, atau di aplikasi Android itu sudah ada, Pak. Ya, ada suhu di situ. Ya, mungkin kalau ketinggian tempat itu harus ada aplikasi. Itu harus ada aplikasi khusus. Nah, kalau misalnya suhu dingin, ya, berarti kelembabannya juga bagus ya. Ya, mungkin kondisi suhu dulu itu malah lebih rendah lagi, Bu. Karena kenapa? Ya, hutannya masih bagus. Ya, pola perilaku petani masih belum menggunakan yang kimia-kimia. Ya, itu dia. Ya. Nah, kalau suhunya dingin, ya, itu bisa menekan apa, Bu? Menekan hama sama penyakit. TBKO ya, atau CBB ya.
menekan hama CBD. Kenapa? Ada yang tahu? Hah? Kenapa, Bu? Kenapa? Perkembangan CBD itu lebih cepat di hawa panas sama dingin, Pak. Iya, itu dia. Jadi, kita pernah melakukan penelitian, Pak, dari pihak Indokafo, ya, dengan menggunakan brokat. Ada yang tahu brokat? Ya. Ada yang beberapa belum tahu, ya. Ada yang memang sudah menggunakan, ya. Ada yang sudah menggunakan. Nah, hasil penelitian kami bahwasanya kebun yang ada pelindung itu suhunya lebih dingin ya daripada yang tanpa pelindungan. Jadi kalau hama CBD ini sedikit, percaya nggak? Hah? Kalau memang Bapak ragu, mungkin ada beberapa yang tidak melihat hasil riset kami, ya bisa ditanyakan ke Pak Usman. Ya Pak ya? Ya, di sana kita ada buat template kita untuk pengambilan data. Tanya Pak dosen. Ya, jadi yang udah kita lakukan bahwasanya itu Pak ya, itu hama lebih meningkat ketika musim kemarau tanpa pelindung. Ya, oke kalau memang Bapak dan Ibu ragu ke Pak Usman misalnya, atau mungkin saya ada kong kali kong ini, ya kan? Demi ini Lacat Project atau apa, ya? Kita tanyakan ke Pak Sabar. Pak Sabar membeli kopi di sini, baik ceri maupun gabah. Ketika musim kemarau, rambangannya banyak yang mana, Pak? Di atas 50%. 50%. Hasil rambangannya di atas 50%, yang memang rata-rata di sini belum ada nanam pelindung. Tapi ada beberapa yang sudah memang masuk ada pelindung di kebunnya. Jadi ketika dibeli Pak Sabar, itu malah di musim kemarau pun rambangannya sedikit, Pak ya. Iya. Artinya apa? Ya, dengan kita menanam pelindung, ya, suhu menjadi dingin, ya, hama penyakit bisa kita tekan atau berkurang. Itu Pak. Jadi bukan untuk kami. Jadi disuruh nanam pelindung ini macam gimana ya? Bilang kemarin ya. Macam untuk kepentingan kami sebenarnya. Padahal tidak. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu menanam pelindung, ya, kalau hamanya bisa berkurang, jadi kualitas kopinya gimana? Kualitas bagus. Ya, kalau kopinya kualitas bagus, itu harganya bagus nggak? Harga bagus. Jadi jangan salahkan Pak Sabar kalau kopinya dibeli murah. Jangan salahkan kami kalau pasarnya susah. Betul nggak? Betul. Ya, itu dia. Jadi, ya, bagaimana dalam hal ini kita ada perubahan pola pelan-pelan Bu, ya. Karena kalau misalnya kita ada nanam pelindung di kebun, ya, kalau cuaca seperti ini, ya, di musim kemarau atau di musim penghujan pun, ya, itu kalau ada pelindung, kopinya nggak langsung kena hujan, Pak. Makanya tadi kan ada pembahasan, bunganya berguguran, buahnya nggak cocok, ya kan, nggak bagus. Kenapa sebenarnya? Kalau nggak ada pelindung, kalau hujan deras, Pak, ya, kalau hujan deras itu langsung kena ke bunga. Tapi dengan adanya pohon pelindung, ya, salah satunya tujuan dia bisa memecahkan butiran air hujan. Dia bisa pecah dulu Bu, Pak. Ya, jadi kalau dia pecah, itu kan yang kena itu hanya tampiasnya ya, tampias hujan. Nah itu kalau kena tampias hujan, itu justru bagus merangsang pembungaan dan merangsang ketika proses perkawinan. Itu dia. Jadi jangan heran Pak, kopi saya banyak kali bunganya, difoto lagi. Ada pelindung, tiba-tiba turun hujan, ya kan? Selesai. Tapi setidaknya kalau misalnya kita menanam pelindung, ya, itu bisa kita cegah. Itu bagian dari dalam mitigasi dan adaptasi. Sinar matahari itu jangan kita bayangkan hanya menyinari, Pak. Jadi matahari itu
selain menyinari, ya, jadi sinar itu akan kembali lagi nanti. Itulah terjadi penguapan. Itu dia Pak. Jadi, ya, sinar matahari yang masuk ke bumi itu sampai ke lapisan tanah ya. Nggak hanya di seng rumah itu, nggak hanya di tanah. Di sampai ke lapisan tanah, dia itu akan kembali lagi. Ya, makanya terjadi penguapan. Ya, jadi kalau terjadi penguapan di permukaan air, itu namanya evaporasi atau di permukaan tanah, ya, tanah. Dan di daun tanaman, Transpirasi. ya, itu di transpirasi. Jadi ketika terjadi ketiga-tiganya penguapan, baik di air, tanah, dan di daun, itu kan semakin apa dia Pak? Penguapannya semakin cepat. Ya. Kalau penguapan semakin cepat, ya, maka terjadi tadi Pak perubahan-perubahan itu tadi. Kadang tadi kan ada yang hasil presentasi, kadang cuacanya nggak bisa diprediksi, ya. Kadang kita udah buat lubang tanam, bibitnya udah ini, tapi pas mau nanam kita tahu-taunya kering. Ya, yang sebenarnya bulan kering itu hanya 1 sampai 3 bulan per tahun, tapi nyatanya kadang geser sampai 6 bulan ya. Kadang 4 bulan. Nah, jadi dia di dalam kondisi seperti itu ada yang namanya perubahan yang memang sangat signifikan. Itu. Ya. Terus apalagi Bu? Ya, seperti tadi, penggunaan kimia. Ya. Penggunaan kimia. Bahan kimia. Nah, penggunaan bahan kimia itu juga berpengaruh Bu ketika penguapan tadi. Ya, penggunaan kimia juga berpengaruh. Kalau itu berpengaruh, karena dia naik lagi, ini akan semakin tipis Bu. Lapisan ozon ini akan semakin tipis. Ya. Terus apa lagi? Pembakaran lahan ya. Ya, pembakaran lahan. Terus apa lagi? Kendaraan ya, asap kendaraan ya. Asap kendaraan. Terus apa lagi? Efek rumah kaca, pernah dengar? Iya. Efek rumah kaca. Ini kalau misalnya petani, nggak hanya petani kopi ya, petani masih menggunakan atau mempraktekkan hal-hal seperti ini, ya, ini Pak, lapisan ozon akan semakin tipis. Jadi dampaknya apa? Panas, suhu bumi semakin tinggi. Suhu bumi akan semakin tinggi. Akan tinggi. Ini dia. Jadi kalau suhu bumi semakin tinggi, ya, jadi itu makanya terjadi perubahan. Nah, itu dia Bu, Pak. Jadi kaitannya apa? Ya. Kita iklim di Indonesia, ada yang tahu tipe apa? Tropis ya? Iya. Iklim kita tropis. Nah, iklim tropis itu tahu maksudnya? Iya, 2 musim penghujan. Ini. Jadi di negara luar itu ada yang subtropis. Ini kadang musim kemaraunya panjang, ya, musim hujannya sedikit, atau bahkan tidak ada. Tapi kalau kita yang subtropis ini masih stabil ya. Tadi saya pernah dapat dari hasil pemaparan, suhu dulu masih stabil. Dulu. Ya. Ini dia, Pak. Nah, suhu tropis itu berada di, kalau negara kita Pak, Indonesia, di sini juga kena. Pernah dengar nggak garis khatulistiwa? Ya, atau namanya
adalah bumi ya, garis yang membelah bagian bumi. Bagian bumi utara dan selatan. Pernah dengar kutub utara dan kutub selatan? Iya, Pak. Waktu sekolah, Pak. Ya, kita berada di garisnya. Makanya Indonesia dibilang subur. Karena bagus. Dia masih iklim tropis, berada di dua musim. Sudah paham? Ada yang bertanya sampai di sini? Bingung? Ada yang bingung? Lanjut. Ya. Jadi, ya, Pak ya. Jadi dengan adanya perilaku-perilaku seperti ini, lapisan ozon semakin tipis, ya, makanya cepat perubahan iklim. Nah, itu disebut dia anomali. Iya, perubahan yang terjadi itu disebut anomali. Anomali ini adalah keanehan. Aneh nggak iklim sekarang? Aneh. Aneh. Itu dia, Pak. Jadi seperti praktek-praktek seperti tadi, makanya terjadi anomali dan keanehan. Makanya jangan heran, Pak. Kemarin kan seingat saya, waktu di Toba Project kita pernah buat kalender musim ya. Ya. Ada yang masih ingat? Ada. Ya. Ada yang kita buat kalender musim. Itu kalender musim mungkin yang kemarin masih kita prediksi, Bu. Ya. Nah, itu masih sebagian masih kena. Sebagian enggak. Kenapa? Karena adanya perubahan iklim. Makanya kadang kita nggak tahu ini kapan mau nanam. Kadang kan kita cari ini, biasanya asal udah ber pasti sediakan ember, itu tandanya musim hujan. Ya. Jadi sekarang udah nggak bisa, Bu. Kadang pas ber malah panas. Nah, ini dia karena ada perubahan iklim. Ya. Sudah? Ya. Kalau sudah, kita lanjut. Pernah nggak ngukur suhu? Ngukur curah hujan? Enggak. Hah? Mau dibuat? Mau buat? Hah? Mau. Kalau yang lain saya rasa agak-agak mahal bahannya. Ya, kalau untuk alat ukur curah hujan, yang itu agak murah dia. Jadi kalau untuk mengukur curah hujan, kenapa itu penting? Karena kalau misalnya kurang dari sini, ya kurang dari 1.500 atau lebih dari 2.500, itu menjadi tidak sesuai, tidak stabil, itu berbahaya. Betul nggak? Ya, kalau misalnya curah hujan tinggi di atas 2.500, ini banyak terjadi banjir. Kalau sekarang ini kayaknya udah di atas itu ya? Hah? Kalau sekarang seperti hujan yang sekarang Iya. udah di atas Itu 2.500. Itu Ibu pernah dengar ini? Bahasa La Nina dan El Nino. El Nino pernah dengar? El Nino dan La Nina. Itu perubahan ya, perubahan suhu di permukaan laut Samudra Pasifik. Kirain samudra. Nah, itu dia. Ya, kalau di sana berubah, Bu. Makanya kalau masalah perubahan iklim, nggak hanya di sini yang ini. Ini udah global, permasalahan global. Ya, itulah yang terjadi angin muson. Pernah dengar angin muson? Muson timur, muson barat. Dia kalau misalnya El Nino dan La Nina, itu ada penyimpangan suhu di permukaan Samudra Hindia. Ya, kalau di sana bermasalah, dampaknya apa? Ke sini juga berdampak. Muson barat, ya, dia bertiup pada bulan Oktober sampai April. Ya, dia dari Asia ke Australia, itu angin musonnya. Ya, itu angin barat namanya. Ya, bersifat basah dan menghasilkan hujan. Itu yang angin barat. Makanya kalau dibilang angin barat, itu kadang kita siap-siap hujan ya. Iya. Ya, kalau dibilang musim barat, ini lagi musim angin barat misalnya. Ya, itu memang sering terjadi hujan. Tapi berbeda dengan musim angin timur. Kalau angin timur itu, ya, dia sedikit membawa butiran hujan, tapi hanya panjang kemarau. Itu dia kaitannya. El Nino sama La Nino tadi. La Nina sama El Nino.
Oke, kita kembali ke sini ya, alat mengukur ini ya. Kalau alat mengukur ini gampang Bu, ya. Sediakan botol, Botol apa itu? botol aqua, Kaca. Oh, kuah. Plastik berarti. aqua plastik ya. Yang besar bisa. Bisa, kok bisa kan. Nah ini, ya. Ini botol, terus dipotong. Ya. Nah, Bu Mara lihat tutupnya udah dibuang ya. Ya, ini dibuang tutupnya, ya. Baru dirapikan permukaan potong kedua, dirapikan supaya ini. Baru nanti dia seperti ini, dibalik. Nampak? Nampak. Nah, iya, ya. Terus nanti gunakan lakban untuk merapikan kedua bagian potongan. Jadi kalau misalnya udah disambung, dia diinikan pakai lakban jangan lepas. Sudah? Geser ya. Ya. Nah, di sini ketinggian dipakai ketinggian 1,5 bisa nih Bu. 1,5 sampai 2 meter. Dan nggak panjang Yang nggak panjang. Mungkin kalau bapak-bapak 2 meter masih ini ya, masih kejangkau. Mungkin kalau ibu-ibu agak berat, agak besar. Iya. Itu yang paling praktis. Kalau yang lain, ya, kalau yang lain alat-alat pengukur iklim itu ngeri-ngeri Bu. Jangan yang ngeri, Mat. Ya, ada ini, ya, untuk mengukur curah hujan yang otomatis, ya, ombrometer namanya. Ombro. Ini udah digital dia, ya, udah digital. Baru kalau misalnya suhu udara, nah ini dia ada nih, sangkar cuaca namanya, termometer. Biasanya dipakai BMKG. Ya, kalau mau lihat yang seperti ini, itu di update 82 ada Pak. Nah, itu baru yang ini. Hygrometer namanya untuk mengukur kelembaban udara. Ya. Terus arah kecepatan angin namanya anemometer. Ya. Terus radiasi matahari namanya Campbell Stokes. Ini nggak ada di sini. Ya, ini harus dilihat di BMKG. Baru evaporasinya, seperti yang saya bilang tadi, untuk mengukur penguapan. Ya, di BMKG juga dipakai panci dia. Dia seperti panci. Jadi begitu pancinya diisi air penuh, seberapa yang kurang, nah itu yang diukur. Jadi penguapannya seperti itu. Ya. Baru yang paling praktis yang kita pelajari tadi. Ya. Tadi dampak perubahan iklim apa aja Bu yang paling signifikan? Curah hujan ya. Curah hujan meningkat. Ya. Terus apa lagi? Peningkatan suhu udara. Nah, kira-kira adaptasi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya terjadi perubahan iklim? Ya. Jadi yang pertama itu peningkatan GHP atau bahasanya ya teknik budidaya ya. Yang tepat. Jadi ini perlu diingat ya. Juga ada di brosur ya. Jadi peningkatan GHP teknik budidaya yang tepat. Ya. Salah satunya mungkin yang sebagian sudah belajar di Coba Project kemarin ya. Sebagian yang hasil kita diskusi tadi ya. Kalau ibu dan bapak sudah menanam pohon pelindung ya. Menanam pohon pelindung. Terus tadi saya dapat varietas unggul ya. Ya. Varietas unggul. Ya. Penggunaan pupuk organik ya. Organik. Terus apa lagi? Pemangkas. Ya, pemangkasan. Ada lagi? Ya. Hah? Rorak ya? Pembuatan rorak. Rorak atau lubang angin ya? Ya. Kalau bahasanya itu. Nah,
kalau misalnya iklim ini sudah berubah, jadi kita harus yang pertama peningkatan GAP, ya. Jadi menanam pohon pelindung. Jadi kalau misalnya, ya, Bapak dan Ibu misalnya pesen varietas unggul misalnya Pak, ya, varietas unggul ini udah unggul kali, mahal lagi, ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari disupport sama, ya, yang dari Jember disupport sama Starbucks, itu memang udah unggul-unggul, ya. Tapi kalau misalnya kita tidak menanam pohon pelindung, itu jangan disalahkan yang kasih. Tadi kan minta bantuan, yang bersedia subsidi. Jadi ketika disubsidi, kita melupakan yang lain. Padahal varietasnya bagus loh. Kadang kan penanamannya masih salah, ya Pak ya, belum nanam pelindung. Nah, jadi kalau misalnya ke depan atau yang sudah berjalan ini, kalaupun ada varietas unggul, coba Pak, nanam pohon pelindung. Kalau mau fokus di kopi ya. Makanya kalau dilihat di Aceh itu, ya, kalau dilihat dari jauh Pak, ya, mungkin Pak Sabar mungkin beberapa di sini udah pernah ke Aceh ya. Kemarin waktu dibawa di Toba Project. Nah, itu kalau kita lihat dari jauh seperti hutan Bu ya. Ya, seperti hutan. Tapi begitu kita masuk, itu kopi semua. Malah di sana itu Bu, mereng-mereng dia, lereng-lereng dia. Sampai kemiringannya luar biasa. Di sini menangnya kita malah dapat. Tapi kopinya enggak bagus. Bukan enggak bagus, enggak dirawat. Ya. Jadi yang harus kita lakukan ini, ya, harus menanam pelindung. Dan kami dari Indokapko Bu, ya, baru-baru ini ada bekerja sama dengan World Coffee Research, ya, peneliti kopi dunia, ya. Salah satunya Demplot di sini di Simalungun, punya Pak Suryadi, ya, punya Pak Yatiran, sama punya Pak Iswan yang di Permahanan. Nah, di FTC di merek sana, mungkin di sini ada yang udah ke sana, itu lagi kita uji Pak. Ya, untuk 5 tahun ini lagi kita uji 28 varietas. Ya, dari nasional maupun yang dari negara luar. Ya, itu varietas apa? Kita mau melihat. Di situ baru kita uji, baru kita melihat nanti bagaimana varietas-varietas yang memang tadi yang tahan perubahan iklim. Kan tadi ada usulan ya, varietas yang tahan terhadap perubahan iklim. Nah, kita lagi uji coba Pak. Mudah-mudahan nanti kalau memang ini sudah sangat ekstrim ke depan, ya, siapa tahu dari 28 varietas yang kita uji cobakan di FTC, ya, itu bisa digunakan nanti di petani, bisa dikembangkan di sini. Artinya kita sudah ini loh, sudah masuk ke adaptasi. Kita udah harus siap-siap ini, ya kan? Nah, kami juga dari pihak Indokapko bekerja sama dengan peneliti kopi di luar, ini juga sudah prihatin Pak, Bu. Ya, sudah prihatin terhadap kondisi kopi dengan perubahan-perubahan iklim yang terjadi di dunia. Ya, makanya kita lagi uji coba. Semoga nanti kalau itu berhasil, itu memang tahap pertama sampai 5 tahun dulu Pak. Ya, setelah habis 5 tahun, dan mungkin nanti mudah-mudahan ada yang cocok, yang tahan terhadap hama penyakit, tahan perubahan iklim. Nah, itu bisa kita kembangkan. Ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nanam kopi, kalaupun varietasnya bagus, tapi pola budidaya yang masih sangat kurang, itu masih jauh dari harapan. Ya, jadi jangan sampai nanti ada beberapa kelompok yang memang dapat kemarin disupport, ya, padahal varietasnya bagus, itu cobalah, ya, ditanam sesuai standar. Ya. Kalau misalnya masih belum paham, ya, bisa ditanyakan ke kami, bisa ditanyakan ke petani-petani yang sudah diberi pelatihan, atau bisa nanya ke Pak Sabar. Atau undang kami Bu, undang kami pada saat pertemuan. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas, ya, biar nggak salah. Oke, yang kedua itu konservasi tanah, air dan hutan. Ya, jadi ini. Ya, jadi apa kaitannya Pak? Ya, konservasi apa yang petani harus melakukan konservasi tanah, air dan hutan. Ya, secara logika kesesuaian lahan tadi itu berada di ketinggian 1000 sampai 1400. Itu artinya tinggi Pak ya. Ya,
Jadi kalau petani kopi tidak melakukan adaptasi atau merubah perilakunya dengan menerapkan ini, itu hutan lindung akan terancam. Itu Pak, Bu. Betul nggak? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan petani sehingga hutan lindung ini akan terancam? Sedangkan kita ketahui bahwa hutan lindung itu kenapa dilindungi? Karena ada memang satwa-satwa yang dilindungi dan bisa menjadi paru-paru dunia. Ya. Kan tadi kita udah berbicara masalah lapisan ozon ya. Ya, ada efek rumah kaca, pembakaran, terus asap-asap dari kendaraan, ya. Itu kan pengaruh ke global ya, ke dunia ya. Nah, kalau misalnya hutannya rusak, ya, itu sudah tidak ada penyaring nih. Ya. Kalau hutannya dirusak atau dijamah, ya, itu lapisan ozon tadi, lapisan penutup bumi Pak, ya, itu akan semakin cepat ya, tipis. Jadi semakin tipis lapisan ozon, yang merasakan dampak siapa? Kita semakin panas. Ya, jadi dengan adanya hutan, ya, petani dapat menanam pohon pelindung, ya setidaknya kita sudah menyelamatkan bumi, Bu, Pak. Jadi kenapa Bapak-bapak dan Ibu diperhatikan salah satunya petani kopi, ya, itu kita tidak sengaja menyelamatkan bumi, ya, betul nggak? Nah itu dia. Nah kaitannya apa? Kalau misalnya petani tidak menerapkan ini, tidak menjaga konservasi ini, si petani ini ketika kopinya rusak, ya, iklimnya berubah seperti tadi, ya, otomatis akan mencari tempat yang lebih tinggi, betul nggak? Atau membeli kebun yang lebih tinggi, atau menjual yang ini beli lagi ke sana. Jadi otomatis ini akan terancam. Ya, ada beberapa kemarin memang hasil diskusi kita nampak kayak di peta ya, nampak di peta. Nah ini bukan bohongan, saya tunjukkan ke Pak Sabar. Itu di peta yang ada di aplikasi kami, itu hutan lindung memang di aplikasi itu hijau Pak. Itu kawasan hutan lindung dan nggak boleh dijamah atau diinikan oleh siapapun, ya, tanpa izin, ya, kecuali ada izinnya. Nah itu memang ada petani yang memang sudah masuk ke kawasan itu. Artinya apa? Ini sudah mengancam. Nah lama kelamaan, ya, hutan lindung sudah terancam, ini pasti akan dikelola. Nah gitu-gitu aja Bu. Jadi tidak ada perubahan. Tapi ketika kondisi kebun kita buat seperti ada pelindung, ya, seperti ini, kita buat sedemikian bagus, kita jaga kelembabannya, suhunya, ya, artinya hutan lindung ini ya tidak akan terancam. Jadi ini salah satu kenapa di dunia itu, ya, kami harus memberitahu ke petani bahwasanya perubahan iklim atau pola perilaku petani ini harus dirubah, karena ini sudah mengancam. Kalau hutan lindung nggak ada Pak, ya, kalau hutan lindung nggak ada, coba lah Bapak bayangkan tadi seperti saya gambarkan lapisan ozon, gimana lah itu? Apa nggak lebih ngeri 10 tahun ke depan? Ini dari 2010 ke 2020 aja sudah tidak stabil ya tadi Pak ya, sudah ekstrim, ya, baru-baru ini terjadi banjir, longsor, erosi, ya, abrasi yang di pinggir pantai. Nah itu kenapa? Karena semua itu adalah terjadi karena perubahan iklim. Sama tadi ada sampah. Nah itu juga diusahakan sampah itu jangan ada di ladang, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Kemarin ada yang ikut pelatihan wood yang di tempat Pak Iswan, sebagian ada ya. Masih ingat nggak saya gambarkan sampah itu terurai berapa puluh tahun, ada yang ratusan tahun, masih ingat? Ya Pak Untung, kemarin waktu itu apa nggak ngeri itu? Ngeri, karena dampaknya bukan yang kita rasakan langsung Pak, tapi dampaknya kemana? Ke generasi selanjutnya. Ya, jadi jangan salahkan ketika suhu 2020 berubah dari 2010 ke 2020. Jadi jangan salahkan kopinya.
Ya Pak ya, kadang gimana ya bilangnya ya, kadang pola perilaku kita itu harus dirubah ya. Karena kalau misalnya dari 2010 sampai 2021 kita masih gini-gini aja, saya rasa tak nyampe 5 tahun lagi nih, lebih ngeri suasananya ya. Ya setidaknya dari lingkup kita dulu lah, kita dulu ya, bagaimana kita menghadapi perubahan iklim ini ya. Jadi nggak hanya berbicara modal, nggak ada modal, nggak ada itu ya. Jadi kesiapan kita dalam menghadapi perubahan iklim ini juga perlu. Kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak kita kasih pelatihan seperti ini, kita sharing seperti ini, nah kita khawatir ya ke depan itu iklim akan semakin tidak stabil dan makin kacau dan makin rusak. Karena kan kita nggak hanya nanam kopi ya, kadang ada tanaman lain ya. Nah itu semua berpengaruh ya. Jadi kaitannya setidaknya kita ubahlah pola perilaku. Kalau nanam kopi, nanamlah pelindung ya. Oh saya sempit lahannya, harus nanam yang lain. Kalau memang mau fokus di kopi, kalau nanam kopi wajib pelindung ya. Kalau misalnya nanam yang lain, jadi sesuaikan. Mungkin tidak ada pelindung ya, nanam jahe kan nggak pakai pelindung ya, nanam cabai nggak pakai pelindung, nanam jagung nggak pakai pelindung. Artinya ya, kalau mau nanam kopi itu wajib harus ada pelindung ya. Jadi selain meningkatkan kualitas kopi, menekan angka penyakit ya, setidaknya kita bisa menekan perubahan iklim ya. Jadi yang lebih ngerinya ini suhu bumi naik Pak, secara global hampir 2 derajat, semua ini global. Jadi 1, sekian derajat udah naik ini. Nah ini sangat berbahaya karena kalau suhu bumi naik ya, itu kan kutub utara dan kutub selatan kan ada esnya Pak, cair ya. Kalau cair itu kan ujung-ujungnya kemana? Abrasi, penguapannya tinggi seperti tadi ya, evaporasi, transpirasi, penguapan tinggi. Jadi ketika penguapan tinggi, curah hujan akan tinggi ya. Kalau kita nggak ada pelindung, curah hujan semakin tinggi. Saya rasa jangankan ke fase bunga Pak, mau bunga aja kalau pada kena hujan udah nggak berbunga. Jadi jangan heran kalau bahasa Bataknya rangga saun ya. Jadi jangan heran Bu ya. Jadi kalau misalnya suhu bumi ini naik ya, lapisan ozon semakin tipis ya, cuaca makin sudah tidak menentu, hujan yang memang susah diprediksi Pak ya. Nah itu akan berdampak ke kita semua ya. Jadi harapan kita semua, bapak-bapak dan ibu ya, setidaknya memulai dari kebun masing-masing dulu ya. Kebun masing-masing nanamlah pelindung ya. Setidaknya kita bisa menyelamatkan kopi kita dari segi kualitas, menekan hama penyakit, dan salah satunya menekan perubahan iklim. Memang ini udah nggak bisa Pak, kita udah nggak bisa membendung ya. Iklim ini kan faktor alam ya, faktor alam. Jadi nggak bisa kita bendung, tapi setidaknya kita bisa mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ini. Sepakat? Jadi jika misalnya kita sudah melakukan ini ya, setidaknya yang sudah diteliti itu suhu bumi 1, sekian persen, 1, sekian derajat sudah naik Pak ya. Kalau memang nanti petani atau semuanya yang ada di dunia ini ya, ada perubahan pola perilaku ya, setidaknya suhu bumi itu bisa ditekan lagi Pak. Karena kalau misalnya semakin tinggi nanti peningkatannya itu sangat berbahaya. Jadi dampaknya ke semua. Ya Pak Ibu ya. Kok sedih ini Pak? Nah, macam bikin sedih kok ngomongnya sedih. Ya, memang kalau dimanapun Pak, ya, saya pernah kasih pelatihan waktu di petani kakao dulu. Ya, kalau berbicara masalah iklim ini, memang lingkungan ya, tentang lingkungan, tentang iklim, tentang cuaca, ini memang sangat ngeri ini. Karena ini bukan persoalan yang ya hari ini dilakukan selesai, enggak.
kan gitu Pak. Ya. Tapi ini kalau memang tidak diantisipasi dari sekarang, ini akan berdampak terus menerus. Ya, makanya sekarang banyak karena perubahan iklim, ya, terjadi banjir, longsor, tsunami, gempa, ya, gunung meletus, semacam lah. Ya. Kalau ini permasalahan-permasalahan di kopi kita. Ya. Kenapa juga selain nanam pohon pelindung, itu penggunaan pupuk organik atau bahan organik ya, bahan organik. Bahan organik ya, itu juga penting ya. Kenapa bahan organik itu harus dipakai di kopi ya? Jadi sifat dari bahan organik ini itu kan seperti pupuk kandang ya, dan tanah ya. Jadi Pak, tanah yang diberi pupuk organik ya, diberikan pupuk organik, ini kan tanah ya, ini tanah, ini kopi ya. Jadi kalau kimia terus-terusan dikasih kimia Bu ya, penggunaan herbisida terus pupuk kimia, itu tanahnya akan semakin keras, betul nggak? Kering ya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena kalau kondisinya sudah seperti itu, dia nggak ada pelindung, ya, tanahnya keras, kosong seperti itu, penguapan semakin tinggi, betul nggak? Ya, semakin tinggi penguapan. Ya. Kalau misalnya tanahnya sudah seperti itu, ketika turun hujan, ya, itu tanahnya pasti akan dibawa air. Ya, makanya jangan heran Pak, dulu itu kenapa nanam kopi aja tanpa pupuk itu bisa bagus, betul nggak? Ya, seperti saya lihat bibit Pak Sabar kemarin, itu tanpa dipupuk pun tanahnya terlampau subur Pak ya. Ya, itu artinya apa? Bahan organiknya masih tinggi. Jadi peran bahan organik ini ya kaitannya dengan iklim. Jadi kalau tanah dia dikasih bahan organik atau pupuk kandang Pak, ya. Jadi ketika turun hujan, ya, tanah itu bisa diikat oleh air hujan bisa diikat oleh tanah. Jadi sifat dari pupuk kandang itu dia bisa mengikat air, ya. Jadi bisa mengikat air. Nah, kaitannya kemana? Ketika musim kemarau, ya, Bapak perhatikan. Ketika musim kemarau, ya, kalau kopi tanpa pelindung nggak ada pupuk kandang, pasti panas, pasti kering. Artinya, kalau misalnya itu terjadi, ya, kelembabannya udah berkurang ya. Kurang nggak? Kurang. Karena sudah tidak lembab dia. Suhunya sudah panas, tanahnya sudah agak lembab, ya. Jadi udah tidak sesuai dia. Ya. Jadi kaitannya kenapa pupuk organik itu perlu? Jadi ketika musim kemarau, ya, penguapan itu kita bisa kurangi. Ya. Dan kalaupun musim kemarau ada pupuk organik, tanahnya bagus, ya, ada pelindung, artinya suhu itu tidak panas ya, tidak tinggi, ya, tidak tinggi. Nah, itu kaitannya ke produksi tanaman. Nah, itu dia Bu, ya, terkait bahan organik. Makanya penting pupuk kompos, ya, dipakai. Karena itu gimana bilangnya ya, walaupun agak lama, ya, tapi itu bagus untuk lingkungan, bagus untuk tanah. Karena kalau misalnya kimia terus, ya, itu tanahnya rusak Pak. Ya. Organisme, jadi di tanah itu ada organisme dia, ada makhluk hidup. Ya. Jadi jangan kita pikir makhluk hidup itu hanya di atas tanah. Di air, tanah, di dalam air pun ada. Jadi kalau misalnya pola perilaku kita masih menggunakan yang kimia, ya, terus-terusan kimia, tidak merubah. Nah, ini kita khawatirkan makhluk hidup yang ada di tanah juga berpengaruh. Ya, itu dia Pak. Nah, terkait tadi seperti yang saya bilang tadi, ya, konservasi tanah, air dan hutan. Ya, jadi hutan itu kalau sudah ada, ya, kalau misalnya batasan kebun kita dengan hutan, ya, tolong ya dijaga Pak. Ya,
Makanya orang dulu kalau nebang hutan, orang dulu kan nebang pohon, satu ditebang, 4 yang ditanam. Betul nggak? Karena untuk apa? Untuk generasi selanjutnya. Ya. Memang orang awam dulu ilmunya kan belum tahu ya, belum tahu tentang bagaimana ini evaporasi, lapisan ozon atau apalah namanya tadi ya. Ya, ada perubahan El Nino, La Nina, El Nino, kan seperti bahasa tadi. Jadi orang awam itu memang dulu belum pernah memikir, tapi karena memang bersahabat dengan alam, artinya mereka berpikir ke depan. Ya, jadi harus dijaga. Ya. Makanya Pak, kalau hutan sekarang dijamah atau digundul, ya, ini dampaknya kepada siapa? Ke kita semua. Ya, dampaknya ke kopi apa? Ya, kadang di hutan itu kan ada yang memang Pak, serangga-serangga, ya, yang bisa membantu penyerbukan bunga di kopi, betul nggak? Makanya dulu kalau dulu kita nanam kopi, ya, terus buat sarang lebah Pak ya, ya, pasti madunya tinggi ya, banyak ya kan? Banyak. Sekarang apa yang terjadi? Hancur ya? Ya. Malah memang yang masuk ke kotak lebah itu tikus. Ya kan? Kebanyakan tikus sama semut. Ya. Jadi tawon sama organisme-organisme atau makhluk hidup yang memang bisa membantu penyerbukan bunga kopi itu sudah hilang atau mati. Makanya jangan heran Pak, ya, ada beberapa yang memang dulu saya pernah lihat ini, kok sekarang nggak ada, ya, dulu kan sering kan, misalnya kan kita lihat ini ada di hutan, pernah dengar suaranya burung atau apa ya kan, tapi sekarang malah hilang, kenapa? Ya, itu karena efek-efek penggunaan kimia tadi. Ya, sebenarnya di tanaman itu dia ada musuh alami Pak. Jadi musuh alami itu adalah, ya, sebenarnya kita tanpa menggunakan kimia pun itu alam sudah bisa menyeimbangkan itu dengan adanya musuh alami. Tapi karena perubahan perilaku kita semena-mena, ya, karena egois, pengennya praktis, ya, yang seharusnya ada musuh alami tadi itu pun dimatikan. Ya, padahal kalau prinsip pertanian Pak, Bu ya, kalau kita belajar di universitas atau di seminar-seminar, itu penggunaan kimia adalah alternatif terakhir itu. Ya, kalau memang sudah diambang ekonomi, petaninya udah nggak sanggup. Tapi kalau misalnya masih sanggup, itu tidak disarankan. Makanya dia harus secara fisik, ya, secara biologi, baru secara kimia. Jadi secara biologinya apa? Ya, kalau misalnya penggunaan hama atau penyakit, kita bisa menggunakan yang memang bahan-bahan yang memang ramah lingkungan. Ada pesnap ya, pestisida nabati. Itu. Jadi jangan sampai ya ketika kita memang tidak menjaga itu, ya, tidak melakukan konservasi tanah, air dan hutan, itu dampaknya juga ke kita, ke tanaman. Ya, Pak ya? Udah paham? Ya. Nah, ini ada yang ngangguk aja ini yang bahaya. Ya, saya khawatir kalau yang ngangguk aja ini udah paham betul atau nggak paham sama sekali. Iya kan? Dua-dua. Aduh. Ya. Jadi sebelum kita tutup ada pertanyaan. Kira-kira ada nggak kaitannya? Kalau saya tanya. Hah? Penting nggak? Bermanfaat nggak kita belajar hari ini? Bermanfaat sangat ya, sangat ya. Sangat bermanfaat. Saya merinding kalau bilang sangat bermanfaat. Artinya yang kita Bu, Pak, yang kita sampaikan ini bukan hanya untuk kepentingan kami, ya, tapi kenapa? Untuk kepentingan bapak-bapak dan ibu-ibu juga dan generasi ke depan. Artinya kalau memang kita tidak merubah pola perilaku dari sekarang, saya rasa ke depan kita nanam kopi di sini udah nggak tumbuh. Ya, karena kenapa? Udah nggak sesuai. Ya, mungkin ketinggian tempatnya masih kita banggakan ya Pak ya. Oh, masih tinggi di sini. Ya. Tapi suhu kadang udah kacau ya. Kelembaban udah kacau. Karena siapa? Ulah siapa? Nah, jadi Tuhan sudah mengatakan ya, kerusakan
di bumi dan di darat itu akibat ulah Al-Baqarah ayat sekian. Ya. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Kalau naungan itu Pak, Ya, naungan itu harus lamtoro atau bisa pohon lain? bisa pohon lain, Pak. Seperti Seperti gama, orok-orok, di situ kan ada orok-orok. iya. Nah, itu bisa. Hah? Bisa, cuma dia tidak disarankan di tengah. Di samping pikiran bisa, Pak. Alpukat di pinggiran bisa. Nah, kenapa kita harus menyarankan lamtoro, Pak? Ya, lamtoro itu, ya, mungkin sebagian udah tahu ya. Ya. Dia, Pak, kan daunnya seperti ini, seperti daun jengkol. Ya, jengkol bisa juga, Pak. Jengkol, peti, ya. Peti juga bisa, karena kenapa? Daunnya itu kan gini, Pak, dia kan pecah, jadi bisa memecahkan air hujan, ya, itu dia. Jadi jangan seperti daun jati. Kalau jati dia menampung, gini dia lebar, ya, justru itu lebih berbahaya ya. Jadi disarankan dia harus lamtoro, ya, jenis peti-peti, ya, nggak mesti PG79, peti yang bisa dimakan juga bisa, ya. Nah, itu bisa menekan bisa memecahkan butiran hujan, Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, dia daun lamtoro itu, Pak, dia kalau jatuh ke tanah, ini bisa jadi ini. Pupuk organik. Itu dia. Ya, makanya kalau di Aceh, kemarin kan ada masuk, Bu, ya. Itu berapa tebal itu, Pak? Tebal kali udah. Dan itu gimana bilangnya ya? Di sana itu kalau nggak dipupuk pun masih panen. Iya. Karena kenapa? Kalau lamtoro dia kayak unsur nitrogen, Pak. Ya, itu pengganti urea, Pak. Ya, karena urea dibuat itu diambilnya dari atmosfer. Nitrogen. Kan itu unsurnya. Nah, itu. Jadi dengan adanya lamtoro itu bisa menjadi Pak? Unsur nitrogen di tanah. Dan yang ini, Pak, yang terakhir, ya, akarnya itu tidak bersaing dengan tanaman kopi. Itu yang penting, ya. Nah, dan kalau misalnya ada yang melihara ternak, misalnya kambing, ya Pak ya, kalau kambing itu bisa kalau lamtoro PG79 itu. Jadi Bapak nggak perlu cari rumput, ya. Hanya motong daunnya, kasih, udah bisa. Jadi kalau misalnya pola seperti itu, kita nanam kopi, ada pelindung, ya kan? Terus ada kambingnya, ya kan? Kambingnya kita kasih pakan dari daun lamtoro. Jadi kotorannya bisa dikembalikan ke kopi. Nah, itu yang kita harapkan, Bu. Jadi dia ada istilahnya integrasi, ya. Nah, pola pertanian secara integrasi. Jadi dari dia untuk kembali lagi dia. Nah, itu konsep yang memang bagus. Itu, Pak, kenapa kita sarankan itu? Karena memang dari beberapa pelindung yang udah diteliti, ya. Karena masalah peneliti kopi ini nggak hanya 1-2 tahun, Pak. Puluhan tahun yang sudah diteliti. Ya, memang rekomendasinya yang terbaik adalah jenis lamtoro. Ya. Nggak perlu banyak, Pak. Ya. Kalau misalnya jaraknya 2,5 kali 2,5, itu 10 meter satu aja, Pak. Kalau kondisi sekarang ya, tapi ke depan kita nggak tahu. Bisa jadi harus dirapatkan, ya, karena terus-terusan panas ya. Nah, itu dia, ya. Pola pelihara, Pak, Bu. Jadi ini ingat betul ya, dimanapun kapanpun, ya. Kita kena karma. Kalau kita sesuka-sukanya ke tanaman, ini ingat ya. Kalau kita sesuka-sukanya ke tanaman, ayo kita ulang. Kalau kita sesuka-sukanya ke tanaman, tanaman akan Suka-sukanya ke kita. bukan saya yang bilang ya. Ya, bukan saya yang bilang ya. Ya, betul nggak? Rahmat yang ngajari. Ya, mungkin sebagian pernah dengar ya. Nah itu, jadi jangan sampai ya kita kena itu. Jangan sampai kena hukum alam. Ya, ini udah belajar iklim tapi hukum alam masih kena kita. Jadi jangan salahkan kopi. Ini enggak, pas semuanya segini banyak, ya kan? Sampai marah-marah ke kopi. Jadi jangan seperti itu. Ya, dari sekarang setelah pelatihan ini, ya, tolong Pak, ya, adalah sedikit perubahan ya.
Walaupun iklimnya sudah perubahan iklim, tapi kita harus berubah. Jadi jangan sampai kita belajar perubahan iklim, diri sendiri nggak ada berubah. Ya, oke? Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pas. Tanggapan? Pas? Pas. Pas. Kalau pas, kira-kira yang kita bahas bermanfaat? Bermanfaat. Mau berubah? Sejak kapan? Insyaallah. Oke, ya. Mungkin hanya ini pemaparan dari kami terkait perubahan iklim dan kaitannya ke petani kopi. Ya, cukup jelas ya tadi ya. Jelas. Dari kita, artinya ini ada kaitannya semua, ada dampaknya semua. Ya. Jadi jika ada yang memang masih kurang, ya lebih dan kurang mungkin dari sikap saya, tutur kata saya, ada yang salah, saya mohon maaf. Sudah dimaafkan? Maaf. Ya, terima kasih ya, saya ucapkan atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya ini bisa diterapkan ya. Jangan sampai seperti tadi minta subsidi, minta pelatihan, ya kan? Tapi ketika dilatih nggak mau Melaksanakan. nggak mau melaksanakan, ya malu loh dibantu terus. Malu nggak? Malu. Tapi kalau nggak dibantu marah, itu sekarang yang terjadi. Nah, ya, jadi cukup sekian. Mungkin berhubung waktu sudah jam 1, ya. Sebenarnya saya agendakan itu sampai jam 12 karena berhubung tadi kita agak telat mulai ya. Ini bukan bagian dari hukuman. Tapi karena bapak-bapak dan ibu serius ya. Serius, antusias, aktif ya. Artinya kita nggak terasa walaupun 1 jam bergeser dari jadwal penutupan itu nggak jadi masalah ya. Oke, terima kasih ya. Suwun mau liati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum makan kita foto bersama dulu ya.